Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Eh, Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Kinzali Zaidan Rafif. Saya kuliah di UN Jakarta dan saya membuat video ini untuk eh, membuat tugas dari mata kuliah eh, ilmu hadis, pengantar ilmu hadis yang berjudul Tahzib Al-Ahkam. Nah, di sini saya akan membahas salah satu kitab penting dalam tradisi Islam, khususnya dalam mazhab Syiah Imamiyah, yaitu Tahzib Al-Ahkam. Karya monumental dari Syekh ternama, yaitu Syekh Abu Ja'far At-Tusi. Oke. Dalam Islam, kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis adalah dua sumber hukum utama. Tetapi, karena hadis jumlahnya sangat banyak dan tidak semuanya memiliki kualitas yang sama, para ulama terdahulu itu berusaha memilah, menyeleksi, dan menjelaskan hadis-hadis itu. Nah, dari proses itu, lahirlah kitab-kitab penting. Nah, di salah satunya itu ada kitab Tahzib Al-Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abu Ja'far At-Tusi. Dia adalah seorang ulama besar dari abad ke-5 Hijriah. Kitab ini muncul pada masa di mana banyak perbedaan sekali pendapat, baik dalam fikih maupun hadis. Syekh At-Tusi menulis kitab ini sebagai jawaban atas kebutuhan umat terhadap panduan hukum Islam yang rapi, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, sebelum membahas isi kitabnya, ayo kita kenal dulu penulisnya. Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Hasan At-Tusi ini lahir di kota Tus, wilayah Iran sekarang dibilangnya. Dan ia wafat di Najaf pada tahun 1067 Masehi. Beliau bukan hanya ahli hadis, tapi juga ahli fikih, tafsir, dan usul. Bahkan beliau dianggap sebagai pendiri pusat ilmu keislaman di kota Najaf yang sampai sekarang itu masih eksis. Coba aja bisa di search sendiri ya. Awalnya kitab Tahzib Al-Ahkam ini ditulis sebagai komentar atas kitab gurunya Al-Muqni'ah karya Syekh Al-Mufid. Tetapi dalam prosesnya ini kitabnya berkembang menjadi karya besar yang berdiri sendiri dan jauh lebih dalam. Nah, sekarang kita masuk ke isi kitabnya nih. Tahzib Al-Ahkam itu terdiri dari 10 jilid besar dan mencakup lebih dari 13.000 hadis loh. Isinya itu juga sangat luas, mulai dari hukum ibadah kayak sholat, puasa, zakat, haji. Terus ada hukum muamalah kayak jual beli, utang piutang, nikah, perceraian, dan warisan. Sampai ada hukum pidana juga seperti hudud, kisos, jihad. Nah, setiap pembahasan itu selalu mulai dari hadis-hadis yang relevan, terus dilanjutin sama analisis dari Syekh At-Tusinya, terutama kalau ada hadis yang kelihatannya bertentangan. Wah, itu parah. Terus yang menarik dari kitab ini itu ada metodologi penulisannya. Syekh At-Tusi itu nggak ngasal ambil hadis terus dijadiin hukum. Beliau tuh teliti banget, ada langkah-langkah yang beliau tempuh gitu. Dia meneliti sanad dan isi hadis secara kritis, menggabungkan makna dari hadis-hadis yang tampaknya bertentangan. Dan kalau nggak bisa digabung, beliau milih yang paling kuat berdasarkan kualitas sanad atau isinya. Nah, yang terakhir beliau juga berijtihad. Beliau gunain logika dan prinsip-prinsip fikih untuk menyimpulkan hukum. Jadi ini juga bukan sekedar kompilasi hadis, tapi ini juga latihan berpikir hukum yang sistematis dan akademis. Nah, ada beberapa alasan kenapa kitab ini tuh dihormati banget.
apalagi sama Syiah Imamiyah ya. Yang pertama, karena jumlah hadisnya itu banyak banget dan kaya akan variasi hukum, jadi banyak banget. Yang kedua, kitab ini tuh termasuk dalam Al-Kutub Al-Arba'ah, yaitu 4 kitab hadis utama dalam mazhab Syiah. Nah, yang ketiga, metode analisisnya menginspirasi para ulama setelahnya. Jadi Syekh Ja'far At-Tusi ini sangat menginspirasi ulama setelah dia gitu. Dan yang terakhir, kitab ini tuh jadi rujukan wajib di pesantren-pesantren Syiah, termasuk dalam pengambilan fatwa juga, katanya. Kitab ini menunjukkan sejak dulu itu ulama Islam sudah sangat kritis dan logis dalam membangun hukum Islam tanpa ninggalin kesan dan sumber ontetiknya gitu. Nah, jadi kesimpulannya, Tahdzib al-Ahkam ini warisan keilmuan Islam yang sangat luar biasa. Kitab ini nggak cuma ngajarin hukum, tapi juga ngajarin cara pikir ilmiah, kritis, dan bertanggung jawab dalam menafsirkan ajaran agamanya. Semoga kita bisa ngambil pelajaran dari karya besar ini, nggak cuma secara keilmuan, tapi juga dalam cara berpikir dan bersikap terhadap ilmu agama. Oke, terima kasih sudah nyimak video ini sampai akhir. Kalau punya kritik yang dipunya untuk aku, untuk saya, boleh banget. Jadi, please like sama komen, karena itu sangat mempengaruhi nilai saya ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.